Diferensiasi sosial. Diferensiasi adalah pembedaan masyarakat dalam kelompok sosial secara horizontal atau dimensi horizontal. Wujud dari diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelompok tertentu, tetapi tidak hierarkis atau bertingkat. Diferensi sosial menunjukkan kemajemukan dan heterogenetisan sosial masyarakat. Diferensiasi ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya, bukan budayanya. Yang kedua yaitu diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Suku bangsa terbentuk karena kesadaran individu yang ditandai dengan adanya kesatuan pada karakteristik, pola perilaku, adat istiadat, asal-usul, serta kebudayaan. Dan suku bangsa pada diferensiasi sosial di Indonesia memiliki jumlah yang banyak, dan masing-masing memiliki keunikannya tersendiri. Sehingga, suku bangsa tidak dapat dijadikan sebagai patokan bahwa seorang individu memiliki derajat yang tinggi karena berasal dari suatu suku bangsa tertentu. Diferensiasi sosial klan adalah suatu satuan sosial dengan anggota yang memiliki hubungan kekerabatan. Anggota klan tersebut tergabung karena didasari pada hubungan darah maupun garis keturunan atau genealogis. Contoh dari diferensiasi klan tersebut sendiri adalah klan atas dasar garis keturunan ibu atau disebut matrilineal, antara lain terdapat pada masyarakat Minangkabau. Klannya disebut suku yang merupakan gabungan dari kampung-kampung. Yang kedua ada klan atas dasar garis keturunan ayah atau disebut patrilineal, antara lain terdapat pada masyarakat Batak dengan sebutan warga. Yang keempat yaitu diferensiasi berdasarkan agama. Agama memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman untuk kehidupan manusia. Agama tidak memiliki tingkatan dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu bahwa individu memiliki derajat yang lebih tinggi atau rendah karena agama yang dianutnya. Di Indonesia memiliki 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Diferensiasi berdasarkan profesi. Diferensiasi berdasarkan profesi merupakan pembagian pengelompokan masyarakat berdasarkan profesinya. Contoh yang kita kenal, masyarakat memiliki berbagai macam profesi seperti guru, dokter, tentara, dan lain sebagainya. Tentu jenis profesi pada masyarakat perdesaan dan perkotaan berbeda. Hal ini dikarenakan jenis kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya yang berbeda yang memengaruhi perilaku sosialnya juga. Diferensiasi berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin ini tergolong sebagai bentuk diferensiasi sosial karena tidak dapat menunjukkan perbedaan tingkatan. Walaupun begitu, terkadang ada pandangan yang menilai bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan dan mampu melakukan pekerjaan yang berat. Namun, pandangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk menilai bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Ciri-ciri diferensiasi sosial terbagi atas ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Yang pertama ada ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ciri-ciri sosial. Ciri-ciri sosial ialah ciri yang berkaitan dengan fungsi individu dalam bermasyarakat. Kita semua pasti tahu bahwa setiap individu dalam bermasyarakat memiliki tugas yang berbeda berkaitan dengan profesi, pekerjaan, atau mata pencarian. Yang ketiga ada ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia ada banyak sistem budaya yang menjadi ciri khasnya, masing-masing seperti yang terdapat pada masyarakat Jawa, Bali, Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Jenis-jenis diferensiasi ada 3, yaitu yang pertama diferensiasi tingkatan. Terjadi karena ketimpangan dalam penyaluran barang dan jasa di suatu daerah, menyebabkan perbedaan harga. Yang kedua ada diferensiasi fungsional. Pembagian kerja yang berbeda di lembaga sosial
menyebabkan setiap individu melaksanakan kewajiban sesuai fungsinya. Yang ketiga ada diferensiasi kultural. Diferensiasi kultural berbedanya aturan perilaku atau norma menurut situasi tertentu untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Dampak dari diferensiasi sosial. Dampak dari diferensi sosial ini bisa berupa hal negatif dan positif. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu positif. Yang pertama, memperkuat ikatan kelompok, terutama jika ada ancaman. Kedua, menjaga budaya agar tetap utuh dan stabil. Yang ketiga, membuat semangat patriotisme menjadi meningkat, memperbesar rasa cinta kepada budaya bangsa. Yang keempat, membuat hubungan antar kelompok menjadi lebih erat. Kemudian masuk yang negatif, membuat permusuhan dengan kelompok yang dianggap beda bisa menghambat hubungan antar kelompok atau proses asimilasi dan integrasi sosial jadi lebih lambat. Yang selanjutnya bisa jadi awal mula konflik antar kelompok. Selanjutnya yang terakhir yaitu membuat adanya jurang perbedaan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kesimpulannya yaitu, diferensiasi sosial adalah proses di mana anggota masyarakat dikelompokkan secara berbeda berdasarkan ciri tertentu, seperti pekerjaan, kekayaan, atau agama. Hal ini menciptakan struktur masyarakat yang berlapis-lapis dengan kelompok yang memiliki status dan kekuasaan yang berbeda-beda.